kita akan membahas tentang aplikasi pembelajaran daring yaitu e-learning madrasah, salah satu platform pembelajaran online gratis, user-friendly, dan memiliki fitur yang sangat lengkap. Apa itu e-learning madrasah? E-learning madrasah adalah sebuah aplikasi gratis produk madrasah yang dirancang oleh Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan KSKK Kementerian Agama Republik Indonesia, yang ditujukan untuk menunjang proses pembelajaran di madrasah dari mulai madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah agar lebih terstruktur, menarik, dan interaktif. Learning madrasah memiliki 6 rule akses diantaranya. 1. Operator madrasah. Operator madrasah wajib mengisikan data madrasah antara lain profil madrasah, pengelolaan ruang kelas, mata pelajaran, daftar pengguna yang meliputi kepala madrasah, wakil kepala madrasah, dan pengawas madrasah diinput melalui submenu data eksekutif yang ada pada menu manajemen user, data guru, data siswa, setting wali kelas, setting guru BK yang bertanggung jawab terhadap kelas. Yang kedua adalah guru mata pelajaran. Aplikasi e-learning akan sangat memudahkan guru untuk mengatur timeline belajar, mengontrol perkembangan belajar peserta didik, membuat agenda dengan siswa, dan sebagainya. Sebelum menggunakan aplikasi ini, seorang guru dalam sebuah lembaga harus terdaftar di data madrasah terlebih dahulu. Operator madrasah adalah pihak yang bertugas untuk mendaftarkan guru di aplikasi e-learning. Setelah terdaftar di aplikasi, guru dapat login di aplikasi menggunakan username dan password yang telah didaftarkan. Yang ketiga adalah guru bimbingan konseling. Layanan dan bimbingan konseling meliputi layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, layanan konsultasi, dan layanan mediasi. Selanjutnya, wali kelas bertugas memantau seluruh aktivitas daring siswa. Penilaian sikap spiritual dan penilaian sikap sosial. Kemudian siswa. Aplikasi e-learning juga bisa dimanfaatkan oleh siswa madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah sebagai media belajar daring pada saat pandemi. Yang keenam adalah supervisor. Siapa saja supervisor itu? Yang bertindak sebagai supervisor dalam e-learning madrasah ini antara lain kepala madrasah, wakil kepala madrasah, dan pengawas madrasah. Tentunya, supervisor memiliki tanggung jawab untuk mengontrol kegiatan belajar mengajar yang dikelola madrasah, bertukar ide kreatif dan inovatif dengan sesama supervisor, memonitor data-data yang telah disimpan dalam e-learning madrasah, seperti SKL, rencana pembelajaran, bahan ajar, siswa, absensi, jurnal, rekap nilai rapor, aktivitas guru dalam kelas, aktivitas siswa dalam kelas, dan absensi guru dalam e-learning. Kita akan bahas rule akses oleh guru mata pelajaran untuk strategi pembelajaran masa pandemi dengan metode daring. Berikut merupakan penjelasan fitur-fitur e-learning madrasah untuk guru, diantaranya forum madrasah. Menu ini berguna sebagai media sosialnya madrasah. Dalam fitur ini, kita dapat berkomunikasi dan berbagi informasi dengan guru dan siswa. Ruang kelas. Menu ini berfungsi untuk membuat kelas baru. Kelas yang kita buat akan diikuti siswa yang harus kita ajar dalam satu semester dan tahun pelajaran aktif. Kalender akademik. Menu ini menyajikan kalender akademik dalam satu tahun pelajaran. Kita dapat melihat agenda-agenda madrasah pada menu ini.
Komunikasi. Menu ini dapat digunakan untuk berinteraksi dengan guru lain dan mengirim pesan pribadi ke guru lain. Notifikasi. Menu ini berfungsi untuk menampilkan semua pemberitahuan yang terkait dengan guru dan siswa. Misalnya, pemberitahuan saat siswa sedang atau sudah mengerjakan tugas atau ulangan yang dikirim, saat guru atau siswa mengomentari informasi atau pengumuman yang sudah dikirim. Ruang kelas. Panel ini merupakan fitur yang berguna untuk masuk ke ruang kelas yang telah kita buat. Berbagi ide dan gagasan. Fitur ini dapat digunakan untuk berbagi ide dan gagasan. Kita dapat memposting gagasan kita, lalu guru lain dan siswa madrasah dapat berkomentar di dalam postingan kita. Video tutorial. Video tutorial termasuk media audio visual yang menjelaskan langkah-langkah pengerjaan berkaitan dengan e-learning madrasah untuk pembelajaran daring. Video conference. Fitur video conference guru dan siswa dalam kelas online di e-learning madrasah didukung oleh aplikasi Jitsi. Absensi guru. Menu ini digunakan untuk melakukan presensi kehadiran guru yang hadir setiap jam kerja. Guru dapat melakukan presensi kehadiran secara cepat dan praktis. Daftar siswa. Pada panel ini, siswa dapat melihat seluruh siswa di madrasah. Daftar guru. Panel ini dapat digunakan untuk melihat seluruh guru di madrasah. Lihat profil. Menu ini dapat digunakan untuk memperbaharui profil dan password akun e-learning kita. Logout. Menu ini digunakan untuk keluar dari akun e-learning madrasah masing-masing. Kita akan membahas ruang kelas online, yaitu kelas virtual yang digunakan guru untuk melakukan pembelajaran berbasis online. Guru bisa menambahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, seperti pada kelas 10 MIPA 1 Bahasa Indonesia. Menambahkan timeline kelas. Timeline kelas atau beranda kelas ini akan berisi segala kegiatan dan kiriman yang telah dikirim oleh guru atau siswa yang ada di kelas. Video conference memungkinkan kita melakukan virtual meeting dengan seluruh siswa yang tergabung dalam kelas secara gratis dan tanpa batas waktu untuk menggunakan video conference e-learning madrasah. Standar kompetensi. Sistem e-learning memudahkan guru dalam menyusun kompetensi inti dan kompetensi dasar sesuai bidang mata pelajaran yang diampu. Guru bisa menyusun kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pada menu ini, guru bisa menambah, mengedit, dan menghapus standar kompetensi dan indikator sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan di kelas. Kriteria ketuntasan minimal digunakan untuk menentukan KKM per KD dan KKM per mata pelajaran. Guru dapat mengatur kriteria ketuntasan minimal mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rencana pembelajaran. Guru bisa menyusun rencana pembelajaran. Pada menu ini, guru bisa menambah, mengedit, dan menghapus rencana pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan di kelas. Bahan ajar. Guru bisa membagikan bahan ajar seperti teks, artikel, foto, video yang berkaitan dengan topik pembelajaran di kelas. Data siswa tergabung menampilkan siswa yang mengikuti kelas yang telah dibuat oleh guru. Guru bisa menambahkan siswa dengan cara menggabungkan siswa yang dikehendaki. Absensi kelas digunakan untuk melakukan presensi kehadiran siswa yang hadir di dalam kelas. Guru dapat melakukan presensi kehadiran siswa secara cepat dan praktis. WhatsApp Blast. Cukup dengan satu kali klik, e-learning madrasah dapat mengirim pesan WhatsApp secara bersamaan. Pesan dapat dikirim kepada siswa, ayah siswa, dan ibu siswa. Jenis pesan yang dapat dikirim yaitu nilai hasil CBT, nilai pengetahuan KI 3, nilai keterampilan KI 4. Data WhatsApp Blast menampilkan histori WhatsApp yang telah dikirim. Jurnal guru. Guru dapat mengisi kegiatan belajar mengajar yang telah selesai dilakukan. Guru dapat menambah catatan terkait perkembangan peserta didik di kelas ketika KBM berlangsung. Komputer Based Test. Guru bisa mendesain soal dan latihan dalam bentuk CBT. Selain itu, guru juga bisa menentukan jenis tes yang dilakukan seperti penilaian harian, penilaian akhir semester, kuis, ujian akhir madrasah, dan ujian lainnya. Penilaian pengetahuan memberikan
penilaian terkait kemampuan pengetahuan siswa sesuai kompetensi dasar yang telah dicapai. Penilaian keterampilan, guru memberikan penilaian berkaitan kemampuan keterampilan siswa sesuai kompetensi dasar yang telah dicapai. Penilaian akhir semester, guru dapat menginput nilai yang telah peserta didik dapatkan pada penilaian akhir semester. Guru dapat memasukkan nilai akhir semester secara manual pada kotak yang telah disediakan. Rekap nilai rapor menampilkan database nilai akhir siswa. Guru dapat mengecek nilai akhir dari setiap kompetensi dan nilai rapor yang dicapai oleh siswa lengkap dengan predikat yang telah ditentukan pada kriteria ketuntasan minimal. Monitoring aktivitas siswa menampilkan seluruh kegiatan aktivitas pembelajaran mengajar siswa di kelas. Kalender kelas menampilkan seluruh agenda dari kegiatan belajar mengajar di kelas. Menu ini merupakan hasil dari pengaturan menu yang telah diisi dan dilengkapi sebelumnya. Jadi, setiap kegiatan atau setiap jadwal yang telah didesain dan disusun oleh guru akan secara otomatis muncul pada menu kalender kelas. Pengaturan kelas merupakan menu yang digunakan untuk mengatur dan merubah tampilan kelas yang meliputi nama kelas, deskripsi kelas, mata pelajaran kelas, agenda pertemuan. Guru dapat merubah mengatur kelas sesuai dengan situasi dan kondisi yang diajar. Hapus kelas. Kemudian kita akan mencontohkan fitur video conference. Fitur yang ada pada video conference seperti mute, unmute, start stop kamera, start stop sharing your screen, open chat, raise lower your hand, partisipan, dan aksi yang lain. Mengatur video, kualitas video, full screen, merekam video conference, live streaming, share video, dan share audio. Kita contohkan dengan satu orang siswa. Nah, ini adalah contoh video conference antara guru dengan siswa. Kemudian kita akan mencontohkan login di halaman CBT. Ini adalah login di halaman CBT karena langsung diawasi oleh pengawas ujian dalam bentuk kamera. Kita mulai. Kita sudah bisa memulai ujian CBT yang sudah diawasi oleh pengawas ujian. Secara otomatis video akan berbentuk foto untuk merekam pengawasan ujian. Kita akhiri. Kita lihat hasil dari pengawasan ujian dalam CBT e-learning. Inilah hasil dari pengawasan ujian yang dilaksanakan dalam
CBT e-learning berupa foto-foto dari tampilan video. E-learning madrasah dapat digunakan untuk pembelajaran daring secara penuh. E-learning madrasah dapat digunakan dalam proses blended learning. E-learning madrasah juga dapat digunakan dalam proses pembelajaran secara luring. Demikian informasi tentang e-learning madrasah yang dirilis oleh Direktorat KSKK Kementerian Agama Republik Indonesia.